Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur di pagi ini atas anugerah Tuhan yang menyertai dan memberkati kami, serta memberikan hari yang baru bagi kami untuk dapat melakukan segala aktivitas kami dalam satu hari ini. Kami ingin disapa oleh firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan sebab kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Injil Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Kristus, Tuhan Yesus mengajar kita tentang ketekunan dan keberanian dalam doa. Kata kerja yang digunakan dalam ayat ini, yakni meminta, mencari, dan mengetuk, merupakan bentuk perintah yang menunjukkan tindakan yang berkelanjutan. Hal ini menegaskan bahwa hubungan kita dengan Bapa di sorga bukanlah hubungan yang fasik, melainkan sebuah relasi yang hidup dan penuh keyakinan. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan ketulusan, Dia berjanji untuk mendengarkan dan menjawab sesuai dengan kasih serta kehendak-Nya yang sempurna bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, janganlah kita jemu-jemu untuk terus berdoa dan menaruh pengharapan hanya kepadanya. Sebab doa adalah komunikasi dengan Bapa yang di sorga. Melalui doa kita memperlihatkan kedekatan kita kepada Allah Bapa. Doa tidak hanya soal meminta, tetapi juga soal bersyukur dan memohon pengampunan dosa. Tuhan Yesus berkata, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita menemukan ada 3 kata Yunani dalam bentuk imperatif. Mintalah, carilah, ketuklah. Ketiga dari kata bentuk imperatif ini ada di dalam satu kesatuan, yang artinya perintah dari Tuhan Yesus itu tidak hanya meminta saja, lantas si peminta pasif saja menunggu kiriman datang, atau mencari saja tanpa memberitahukan apa kebutuhan kita kepada Bapa, atau mengetuk saja dalam artian menagih-nagih permintaan tanpa melakukan sesuatu aksi, yaitu mencari. Ketiga aksi ini harus dilakukan oleh para pendoa. Ada suatu hubungan aksi dan reaksi. Mintalah, maka akan diberikan. Carilah, maka kalian akan menemukan. Ketuklah, maka akan dibukakan. Artinya, doa bukanlah sekedar ritual pasif, melainkan sebuah respon aktif dan tekun dalam membangun relasi dengan Allah. Dengan meminta, kita mengakui ketergantungan penuh kepadanya. Dengan mencari, kita menunjukkan kesungguhan hati dalam menghendaki kehendak-Nya. Dan dengan mengetuk, kita menyatakan keteguhan iman yang tidak mudah menyerah. Ketiga tindakan ini membentuk satu kesatuan hidup yang dinamis, di mana setiap doa yang dipanjatkan dengan sungguh-sungguh akan membawa kita pada penggenapan janji Tuhan yang setia bagi setiap anak-anak-Nya. Selanjutnya dalam ayat 8, Tuhan Yesus kembali mengulangi dengan pengajarannya dengan gaya kalimat yang berbeda. Kalau di ayat 7 merupakan perintah, maka di ayat 8 ini Tuhan Yesus mendorong kita untuk bertekun di dalam doa. Kalau dalam ayat 7, ketika kata kerja ditulis dalam bentuk imperatif, di dalam ayat 8 ini, ketiga kata kerja ditulis dalam bentuk
present aktif participle, terus-menerus meminta, terus-menerus mencari, terus-menerus mengetuk. Hal ini berarti bahwa kita harus terus meminta, mencari, dan mengetuk. Yang pertama, terus meminta, mengandung arti selalu dalam kesadaran akan kebutuhan dan kepercayaan bahwa Allah mendengarkan doa kita. Terus meminta, memberikan reaksi dari Allah berkenan bahwa si pendoa menerima. Yang kedua, terus mencari, menunjukkan tindakan permohonan yang sungguh-sungguh disertai dengan ketaatan pada kehendak Allah. Terus mencari, memberikan reaksi dari Allah berkenan, si pendoa menemukan. Yang ketiga, terus mengetok, menunjukkan adanya ketekunan yang terus-menerus dalam menghampiri Allah, sekalipun ia tidak menjawab dengan segera. Terus mengetuk, memberikan reaksi dari Allah berkenan, bahwa pintu akan dibukakan bagi si pendoa. Ketiga tindakan ini bukanlah upaya yang terpisah, melainkan satu kesatuan sikap hati yang konsisten dalam membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Melalui proses yang berkesinambungan ini, iman kita dimurnikan dan ketergantungan kita kepadanya semakin dalam. Saat kita tidak lelah untuk terus meminta, mencari, dan mengetuk, kita sedang menempatkan diri dalam posisi yang siap untuk menerima janji-janjinya. Amin. Marilah kita berdoa. Syukur bagimu Tuhan. Melalui persekutuan kami, Engkau menyapa kami melalui firman-Mu, agar kami meminta, sebab Engkau akan memberikan kepada kami. Agar kami mencari, sebab Engkau akan memberikannya kepada kami dan kami akan mendapatkannya. Engkau mengatakan agar kami mengetuk, sebab pintu akan dibukakan bagi kami. Dalam permohonan kami, dalam setiap doa kami, ketika kami meminta, mencari, dan mengetuk, Tuhan yang memberi jawab atas setiap doa dan permohonan kami. Biarlah kami senantiasa hidup di dalam relasi dengan Engkau, ya Allah, dalam segala sesuatu yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Tuhanlah yang memberi jawab, sebab Tuhanlah yang menjawab setiap doa. Biarlah iman kami, pengenalan kami akan Allah, senantiasa menyertai memberkati kami, dan biarlah kami tetap hidup di dalam perlindungan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.